Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam malam ini saya akan mempresentasikan mengenai tafsir ayat surah Al-Fatihah ayat kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Presentasi ini saya lakukan dalam tujuan perbaikan nilai saya. Sebentar. Baik, langsung saja masuk ke perkenalan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Nuratul Mutia Hidayatullah dengan NIM 255006070111064. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang pertama ada mengenai makna dan juga struktur lafal. Alhamdulillah berarti pujian yang diucapkan dengan baik. Langsung saja masuk ke perkenalan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Ayu Nuratul Mutia Hidayatullah dengan NIM 255006070111064. Saya dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Yang pertama ada mengenai makna dan juga struktur lafal. Alhamdulillah berarti pujian yang diucapkan dengan lisan, bukan hanya sekedar dalam kekaguman hati, tapi juga dijelaskan oleh ulama bahwa pujian ini meliputi pengakuan, pengagungan, dan disebabkan oleh kebaikan yang Allah pikirkan. Huruf alif lam pada lafal Alhamdulillah menunjukkan seluruh pujian yang hakiki hanya milik Allah. Secara nahwu, Alhamdulillah berfungsi sebagai mubtada dan khabar yang mengandung makna pujian yang terus-menerus berkesinambungan. Lalu lanjut. Alhamdulillah dan syukur. Apa sih perbedaannya Alhamdulillah dan syukur? Perbedaannya itu ada pada ruang lingkupnya. Alhamdulillah lebih spesifik, yakni berupa pujian dengan lisan, sementara syukur itu lebih luas, mencakup hati, ucapan, perbuatan, seperti sholat, sedekah, dan amal soleh. Jadi contohnya kalau semisal pujian Alhamdulillah dengan lisan ini seperti seseorang memberi kita makanan, lalu kita akan bersyukur dengan cara Alhamdulillah, pasti seperti itu. Kalau syukur yang lebih luas ini mencakup seperti kita sedang sedekah, seperti itu. Lalu dengan demikian, Alhamdulillah adalah bagian dari syukur, tapi syukur tidak terbatas pada ucapan saja. Jadi sebenarnya mereka tuh sama-sama hampir mirip, tetapi tetap berbeda pada letak dan ruang lingkupnya.
Lalu slide selanjutnya ada hikmah di balik musibah dan juga nikmat. Ayat ini juga memberi pelajaran tentang cara menyikapi dan menikmati musibah. Jadi tidak semua musibah itu hanya kesialan, tetapi juga ada nikmat di baliknya. Ujian itu dapat disebutkan seperti sakit, kesempitan harta, atau keterbatasan fisik bisa menjadi rahmat tersembunyi. Contoh rahmat tersembunyi itu seperti sebagai penghapus dosa, penghalang dari maksiat, seperti itu. Contoh langsungnya itu seperti gini, kalau semisal kita mempunyai harta yang baik, tapi harta yang banyak, dengan posisi kita itu bukan dalam tingkat kesolehan yang baik. Kita menggunakan uang tersebut untuk kegiatan maksiat, seperti itu. Jadi terkadang kenapa Allah memberi kita keterbatasan harta atau kesempitan harta, itu mungkin ada makna lain di baliknya, seperti agar kita tidak maksiat menggunakan uang tersebut dengan maksiat atau yang lainnya, seperti itu. Teladan dari para nabi seperti Ayub, Musa, dan Isa menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak mengurangi kedekatan kepada Allah. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa misalkan kita tidak mempunyai harta yang berlebihan, hal itu tidak mengurangi bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Malah terkadang orang dengan kesempitan harta itu akan lebih sering berdoa kepada Allah dan malah dapat mendekatkan dia kepada Allah. Sikap terbaik seorang mukmin adalah sabar terhadap cobaan dan juga mengucapkan alhamdulillah dan melihat hikmah di balik setiap cobaan. Jadi jangan hanya melihat musibah sebagai kesialan, tapi coba cari hikmah di baliknya. Lalu lanjut, etika ketika memuji sesama. Isa mengajarkan agar tidak berlebihan dalam memuji manusia, karena pujian yang berlebihan dapat membuka aib atau menimbulkan kesombongan. Nah, ini adalah perilaku manusia yang sangat sering dilakukan. Orang terbiasa ketika dipuji dia akan terbang, dia akan terlalu sombong, hingga ia melupakan bahwa dia sendiri adalah ciptaan dari Allah. Dan orang tersebut bisa saja tidak menganggap dirinya itu sebagai ciptaan Allah, tapi dia akan juga semisal ada orang dipuji cantik oleh banyak orang, lalu dia akan bersolek terus-menerus tanpa memikirkan bahwa kecantikan yang dia miliki ini adalah kecantikan yang diberikan oleh Allah. Yaitu. Dan juga memuji berlebihan dapat menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh apapun itu. Jadi memuji ini sangat mengerikan ya, karena kalau semisal kita tidak memuji seseorang dengan mengucapkan nama Allah seperti Masya Allah atau Subhanallah, itu dapat menimbulkan penyakit ain yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan penyakit ain ini dapat menimbulkan kematian.
Lalu lanjut, para ulama juga menganjurkan kita agar memuji sesuai porsi disertai doa kebaikan dan selalu menyadari bahwa kebaikan manusia hakikatnya berasal dari Allah. Seperti yang saya sebutkan bahwa ketika kita memuji seseorang, kita harus menyertakan doa atau Masya Allah, Subhanallah, seperti itu. Lalu kita juga harus tetap menyadari bahwa apapun yang dipuji oleh manusia itu juga berasal dari Allah. Lanjut, doa yang dianjurkan ketika dipuji adalah memohon agar Allah menjadikan kita lebih baik dari prasangka orang dan juga menutup air. Selain itu dapat memberi ampunan juga. Oke, terus lanjut. Arti dari lafal Rabbil Alamin. Lafal Rob berarti Tuhan yang memelihara, memberi rezeki, dan mengatur segala sesuatu. Sedangkan alamin mencangkup semua makhluk selain Allah. Dengan menyebutkan Rabbil Alamin, berarti ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur dari seluruh alam semesta. Manifestasi rububiyah tampak dalam nikmat kehidupan, perlindungan, kesembuhan, hidayah, dan pengabulan doa yang dirasakan hamba setiap hari. Lanjut, apa sih keutamaan dari mengucapkan hamdalah? Ucapan Alhamdulillahirabbil alamin ini memiliki banyak keutamaan. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa kalimat ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah, dapat memenuhi timbangan amal, dan juga dapat menjadi doa terbaik. Hamdalah juga mendatangkan ridho Allah, melengkapi keberkahan dalam ucapan maupun perbuatan, serta menjadi jalan bertambahnya nikmat bagi hamba yang bersyukur. Jadi hamdalah ini ternyata merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bayangkan ketika kita sholat, kita mengucapkan ucapan hamdalah ini, berarti kita dapat menambah timbangan amal kita. Lalu sebagai penutup, Alhamdulillahirrabbilalamin bukan hanya ungkapan lisan, tetapi juga sikap hidup seorang mukmin. Lafal ini juga mencerminkan pengakuan atas rububiyah Allah, kesadaran dalam menghadapi nikmat maupun ujian, serta landasan untuk bersyukur, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Lisan bukan hanya sekedar dalam kekaguman hati, tapi juga dijelaskan oleh ulama bahwa ujian ini meliputi pengakuan, pengagungan, dan disebabkan oleh kebaikan yang Allah pikirkan. Huruf alif lam pada lafal Alhamdulillah menunjukkan seluruh pujian yang hakiki hanya milik Allah.
Secara nahwu, alhamdulillah berfungsi sebagai mubtada dan kabar yang mengandung makna pujian yang terus-menerus berkesinambungan. Lalu lanjut, alhamdulillah dan syukur. Apa sih perbedaannya alhamdulillah dan syukur? Perbedaannya itu ada pada ruang lingkupnya. Alhamdulillah lebih spesifik, yakni berupa pujian dengan lisan, sementara syukur itu lebih luas, mencakup hati, ucapan, perbuatan, seperti sholat, sedekah, dan amal soleh. Jadi contohnya kalau semisal pujian alhamdulillah dengan lisan ini seperti seseorang memberi kita makanan, lalu kita akan bersyukur dengan cara alhamdulillah, pasti seperti itu. Kalau syukur yang lebih luas ini mencakup seperti kita sedang sedekah, seperti itu. Lalu dengan demikian, alhamdulillah adalah bagian dari syukur, tapi syukur tidak terbatas pada ucapan saja. Jadi sebenarnya mereka tuh sama-sama hampir mirip, tetapi tetap berbeda pada letak dan ruang lingkupnya. Lalu slide selanjutnya ada hikmah di balik musibah dan juga nikmat. Ayat ini juga memberi pelajaran tentang cara menyikapi dan menikmati musibah. Jadi tidak semua musibah itu hanya kesialan, tetapi juga ada nikmat di baliknya. Ujian itu dapat disebutkan seperti sakit, kesempitan harta, atau keterbatasan fisik bisa menjadi rahmat tersembunyi. Contoh rahmat tersembunyi itu seperti sebagai penghapus dosa, penghalang dari maksiat, seperti itu. Contoh langsungnya itu seperti gini, kalau semisal kita mempunyai harta yang baik, tapi harta yang banyak, dengan posisi kita itu bukan dalam tingkat kesolehan yang baik. Kita menggunakan uang tersebut untuk kegiatan maksiat, seperti itu. Jadi terkadang kenapa Allah memberi kita keterbatasan harta atau kesempitan harta, itu mungkin ada makna lain di baliknya, seperti agar kita tidak maksiat menggunakan uang tersebut dengan maksiat atau yang lainnya, seperti itu. Teladan dari para nabi seperti Ayub, Musa, dan Isa menunjukkan bahwa kesederhanaan tidak mengurangi kedekatan kepada Allah. Ini seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa misalkan kita tidak mempunyai harta yang berlebihan, hal itu tidak mengurangi bagaimana kedekatan kita kepada Allah. Malah terkadang orang dengan kesempitan harta itu akan lebih sering berdoa kepada Allah dan malah dapat mendekatkan dia kepada Allah. Sikap terbaik seorang mukmin adalah sabar terhadap cobaan dan juga mengucapkan alhamdulillah dan melihat hikmah di balik setiap cobaan. Jadi jangan hanya melihat musibah sebagai kesialan
tapi coba cari hikmah di baliknya. Lalu lanjut, etika ketika memuji sesama. Islam mengajarkan agar tidak berlebihan dalam memuji manusia, karena pujian yang berlebihan dapat membuka aib atau menimbulkan kesombongan. Nah, ini adalah perilaku manusia yang sangat sering dilakukan. Orang terbiasa ketika dipuji dia akan terbang, dia akan terlalu sombong, hingga ia melupakan bahwa dia sendiri adalah ciptaan dari Allah. Dan orang tersebut bisa saja tidak menganggap dirinya itu sebagai ciptaan Allah, tapi dia akan juga semisal ada orang dipuji cantik oleh banyak orang, lalu dia akan bersolek terus-menerus tanpa memikirkan bahwa kecantikan yang dia miliki ini adalah kecantikan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Dan juga memuji berlebihan dapat menimbulkan penyakit ain. Penyakit ain ini adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh apapun itu. Jadi memuji ini sangat mengerikan ya, karena kalau semisal kita tidak memuji seseorang dengan mengucapkan nama Allah seperti Masya Allah atau Subhanallah, itu dapat menimbulkan penyakit ain yang tidak dapat disembuhkan. Bahkan penyakit ain ini dapat menimbulkan kematian. Lalu lanjut, para ulama juga menganjurkan kita agar memuji sesuai porsi disertai doa kebaikan dan selalu menyadari bahwa kebaikan manusia hakikatnya berasal dari Allah. Seperti yang saya sebutkan bahwa ketika kita memuji seseorang, kita harus menyertakan doa atau Masya Allah, Subhanallah, seperti itu. Lalu kita juga harus tetap menyadari bahwa apapun yang dipuji oleh manusia itu juga berasal dari Allah. Lanjut, doa yang diajarkan ketika dipuji adalah memohon agar Allah menjadikan kita lebih baik dari prasangka orang dan juga menutup aib. Selain itu dapat memberi ampunan juga. Oke, terus lanjut. Arti dari lafal Rabbil Alamin. Lafal Rob berarti Tuhan yang memelihara, memberi rezeki, dan mengatur segala sesuatu. Sedangkan alamin mencangkup sesuatu, semua makhluk selain Allah. Dengan menyebutkan Rabbil Alamin, berarti ayat ini menegaskan bahwa Allah adalah pemilik dan pengatur dari seluruh alam semesta. Manifestasi rububiyah tampak dalam menifat kehidupan, perlindungan, kesembuhan, hidayah, dan pengabulan doa yang dirasakan hamba setiap hari. Lanjut, apa sih keutamaan dari mengucapkan hamdalah?
Ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin ini memiliki banyak keutamaan. Hadis-hadis sahih menyebutkan bahwa kalimat ini adalah ucapan yang paling dicintai oleh Allah, dapat memenuhi timbangan amal, dan juga dapat menjadi doa terbaik. Hamdalah juga mendatangkan ridho Allah, melengkapi keberkahan dalam ucapan maupun perbuatan, serta menjadi jalan bertambahnya nikmat bagi hamba yang bersyukur. Jadi hamdalah ini ternyata merupakan ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi bayangkan ketika kita sholat, kita mengucapkan ucapan hamdalah ini, berarti kita dapat menambah timbangan amal kita. Lalu sebagai penutup, Alhamdulillahirrabbilalamin bukan hanya ungkapan lisan, tetapi juga sikap hidup seorang mukmin. Lafal ini juga mencerminkan pengakuan atas rububiyah Allah, kesadaran dalam menghadapi nikmat maupun ujian, serta landasan untuk bersyukur, sabar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya lagi nih. Oke, boleh. Jadi, tadi rububiyah itu apa sih? Rububiyah itu adalah meyakini bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, dan juga kita meyakini bahwa Allah adalah yang mengatur segala sesuatu yang ada di semesta. Seperti itu. Apakah cukup? Cukup sih, cukup. Terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lain? Saya rasa cukup sih. Ya. Kalau begitu, saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ini sih. Si gila bisa stop nggak? Baik, apakah ada yang ditanyakan? Saya mau bertanya lagi nih. Oke, boleh. Jadi, tadi rububiyah itu apa sih? Rububiyah itu adalah meyakini bahwa seluruh yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah, dan juga kita meyakini bahwa Allah adalah yang mengatur segala sesuatu yang ada di semesta. Seperti itu.
Apakah cukup? Cukup sih, cukup. Terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lain? Saya rasa cukup sih. Ya, kalau begitu saya akhiri presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Ini sih. Si Gila bisa stop nggak?